Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda sekalian, pemirsa channel terindah dimanapun berada. Senang bertemu kita semua pada hari ini. Semoga para pemirsa, sahabat channel terindah, semua sehat selalu. Saya akan langsung pada topik permasalahan pada video kali ini. Kita akan membahas tentang sebuah perpolitikan di Indonesia yang berjudul atau temanya habis manis sepah dibuang. Itulah sebuah ungkapan dalam perpolitikan di Indonesia, perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan dari tingkat daerah sampai ke pusat, itu lebih mengutamakan adalah kepentingan orang-orang politik atau kepentingan para oligarki, para penanam investasi dalam politik mereka. Jadi undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang langsung kepada tujuan kepada rakyat itu sangat minim sekali atau sangat susah kita temui. Bahkan lebih mengutamakan kepada kepentingan orang-orang politik, kepentingan para penentu kebijakan, kepentingan para oligarki, dan kepentingan para pemburu-pemburu rente dari dunia politik. Nauzubillah. Dan tragis memang ketika sebuah rezim telah selesai. Di sini yang akan saya ambil sebagai contoh adalah pemerintahan rezim Pak Jokowi. Habis manis sepah dibuang. Pak Jokowi memulai di pemerintahannya dengan wajah desanya dengan sebuah hotline atau headline-nya adalah Jokowi adalah kita. Memang kita mengakui Jokowi adalah kita. Jokowi yang memulai dengan tipu-tipunya, dengan mulainya SMK atau mobil SMK-nya di Solo yang nyatakan sudah diproduksi 6.000 lebih, ternyata tak ada satupun yang muncul sampai dengan tingkat nasional. Itu tipuan-tipuan pertama. Belum lagi tipuan-tipuan yang selanjutnya. Dan kenapa Jokowi adalah kita? Karena kita bangsa Indonesia pun sepertinya melegalkan apa yang dinamakan dengan markup, apa dinamakan dengan rekayasa, atau dengan bahasa sederhananya adalah menipu. Seperti yang dalam video kemarin saya contohkan, sebuah program makan bergizi gratis dari APBN yang digelontorkan adalah sebesar Rp15.000 untuk satu porsi. Ternyata begitu sampai ke mulut siswa-siswa, paling murah 7.500 per porsi. Ada yang agak lumayan yaitu Rp10.000 per porsi, karena ada bingkisan daripada 15.000 tadi juga diambil dari 15.000 tadi. Kemudian upah kerjanya, kemudian upah daripada sebuah yayasan yang menggelontorkan itu kepada subkontraktornya 2.500. Jadi ambil dari APBN 15.000, ternyata sampai ke mulut siswa hanya 7.500, paling mahal Rp10.000. Jadi kita bisa lihat, dan itu kita semua sama-sama tahu, dan kita sepertinya tidak apa-apa. Dan sebelumnya itu juga kita lihat yang kasus terakhir, kita masih menjadi sebuah negeri yang suka tipu-tipu, sebuah negeri yang dilaksanakan sistem pemerintahannya dengan rekayasa atau markup anggaran yang disetujui secara bersama-sama. Dan kita sebagai orang awam, kita tidak mengerti kenapa plafon daripada pembangunan itu begitu tingginya, tapi begitu sampai pembangunannya tidak seperti apa yang tertera dianggarkan di DPR RI tadi. Sampai ke bawah mengecil. Dan begitu pun sebuah loyalitas, meskipun kita sama-sama mengetahui kasus Pak Jokowi mengenai jasanya asli atau palsunya masih menjadi polemik. Dan kalau kita bahas secara forensik bahasa, dari awal hingga saat ini kita sudah meyakini bahwa Pak Jokowi itu tidak mempunyai ijazah. Kalau memang dia mempunyai ijazah, tinggal mengasih tahu itu aja, tidak menjadi sebuah hal yang problem yang besar. Tapi kita lihat Pak Jokowi dengan kekehnya masih tidak mau menunjukkan ijazah yang aslinya. Tapi mudah-mudahan ketika nanti diajukan sampai kepada di pengadilan, di kejaksaan, dia mampu untuk
menunjukkan ijazah yang aslinya. Tetapi rakyat sampai dengan hari ini pesimis bahwa Pak Jokowi itu mempunyai ijazah aslinya, karena dari bahasanya, dari gimmick bahasa tubuhnya, dan dari semua informasi yang keluar dari dia itu sangat-sangat meragukan. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau Pak Jokowi memang kepengen meneruskan konflik ini, yakin investasi Pak Jokowi melalui Gibran itu akan tenggelam ditelan kebohongan-kebohongan Pak Jokowi dan mungkin kebohongan-kebohongan anaknya, karena akan melanjutkan kebohongan dari bapaknya. Nauzubillah. Semoga tidak terjadi. Ini yang akan saya bahas di sini adalah sampai dengan hari ini polemik ijazah Pak Jokowi masih terus memanas, dan masyarakat, rakyat, saya khususnya juga melalui channel ini mengharapkan bahwa Pak Jokowi untuk jujur menyampaikan atau menunjukkan ijazah aslinya itu, biar negeri ini tidak hanya memikirkan kamu saja atau keluargamu saja. Dan untuk kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini tak ada satupun tokoh politik baik dari partai yang 4 ini ataupun partai-partai pendukung Jokowi di pemerintahan yang masa lalunya, baik di 5 tahun terakhir maupun selama 10 tahun terakhir, partai politik pendukung rezim Jokowi tersebut tidak ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka mendukung bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tak ada satupun tokoh politik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, khusus dari partai politik yang mendukung pemerintahan pada masa 10 tahun terakhir. Kita lihat ini apa yang saya mulai di awal tadi, habis manis sepah dibuang. Pak Jokowi sekarang sendirian untuk mempertahankan apakah ijazahnya asli apakah tidak. Tidak ada satupun tua umum partai politik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Akan tetapi tentu Pak Jokowi mempunyai hitung-hitungan yang secara politis yang sangat luar biasa, yaitu dia masih memegang teguh pada 2 institusi yang sangat dia sayangi, yang bisa menjadi backbone mereka, yaitu kita yang sama-sama kita kenal, yaitu adalah mangkok sop, atau mangkok sop itu adalah wadah mangkok sop atau mangkok SOP. Mangkok itu adalah sebuah wadah, SOP itu singkatan adalah Solo, Oligarki, dan Parcok. Geng-geng Solo mungkin anak buahnya Jokowi masih 100% mungkin, termasuk si Projo dan termasuk si Joman dan lain sebagainya itu. Dia mempertahankan walaupun secara hati nurani dia, secara akal rasional mereka yakinin, mereka pun ragu apakah ijazahnya asli apakah tidak. Tapi dia tetap mempertahankan karena mungkin para Joman, para Projo ini mungkin dia hidup dari pola yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya analisa saya saja sebagai seorang warga masyarakat. Tetapi yang oligarki ini masih sebagian besar masih mendukung Jokowi karena mereka masih kurang yakin dengan Pak Prabowo, dengan tugas-tugas atau dengan proyek-proyek yang telah dia tanda tangan yang dia akan kerjakan. Sementara ini PSN-nya yang menjadi bagian kerjaan daripada oligarki ini, sementara ini di stop oleh Pak Prabowo. Jadi dia tetap masih setia kepada Pak Jokowi dengan harapan nanti mungkin ada sesuatu pemilu 2029 dinasti Jokowi naik lagi dan dia akan kembali meraih pundi-pundi kemenangan dari sisi ekonomis mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena oligarki sampai saat ini masih mendukung Pak Jokowi, walaupun tidak full lagi sebanyak 9 naga tadi. Akhir hanya Polri yang menyatakan melalui Bareskrimnya bahwa menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan meminta kepada masyarakat jangan atau memberikan kepercayaan kepada otoritas-otoritas semacam Bareskrim yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan itu suatu penyesatan informasi bagi saya. Muncul di media-media sosial bahwa bukti-bukti lain bahwa kepalsuan itu semakin memuncak. Tapi biarlah hukum yang akan melanjutkannya, dan kami mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi, meskipun Anda ditinggalkan oleh segenap partai politik yang mengusung Anda pada pemerintahan yang lalu dan juga pemerintahan yang 5 tahun terakhir, dan sekarang Anda sendirian, tapi Anda masih punya Parcok dan juga punya oligarki dan juga mempunyai geng Anda yang dari Solo tadi, bertahan. Tapi kami sebagai rakyat, Anda bertahan untuk menunjukkan yang aslinya, bukan berkelit-kelit, menunda-nunda,
hanya menyatakan ijazahnya yang asli itu dengan meyakini, tidak cukup dengan meyakini. Sekali lagi, itulah perpolitikan di Indonesia. Anda berkuasa, semut pun menghamba. Anda tidak berkuasa, siapa Anda? Itulah sebuah perpolitikan di Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Jadi mereka berkuasa hanya menyatakan untuk merebut kekuasaan. Ketika seorang profesor, ketika seorang politikus juga menyatakan bukan karena demi kemaslahatan bangsa Indonesia, demi kejujuran bangsa Indonesia, tapi demi kepentingan dia sendiri, yakinlah Indonesia ini tetap akan gonjang-ganjing sampai ke depannya. Karena mereka adalah para pemburu-pemburu rente, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Megawati, bahwa Bu Megawati itu adalah Bu Megawati itu bukan politikus yang memburu rente, yang mengejar keuntungan pribadi. Tetapi Bu Megawati itu adalah politician. Ada politician yang memang orang yang berpolitik demi kepentingan bangsa, demi mengutamakan rakyat. Dan kita lihat sinyal itu juga ada pada Pak Prabowo saat ini. Pak Prabowo, semoga tetap sehat selalu, tegarlah dengan keyakinan Anda menjadi sosialisme untuk negeri kita. Kekayaan itu untuk kita rasakan bersama-sama melalui melalui Pak Prabowo. Jadi kesejahteraan Indonesia mungkin bisa diraih bersama Pak Prabowo. Sehat selalu Pak Prabowo. Semoga Indonesia bisa berjaya bersama Pak Prabowo. Tentu jayanya tidak hanya satu periode, harusnya 2 periode mungkin bisa berjaya. Dan hasil daripada pemerintahan yang lama kalau diusahakan untuk segera dihapuskan, karena itu akan mengganggu kerja Pak Prabowo. Pak Jokowi, tetaplah teguh dengan kebohongan Anda, karena itulah suatu jargon apa yang dilakukan oleh para komunisme. Berbohonglah Anda terus-menerus, niscaya suatu saat kebohongan itu akan dipercaya sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat. Mungkin kalau itu yang Anda pegang, silahkan. Tetapi kami meyakini bahwa kebenaran akan menemui jalannya sendiri, bahwa kebenaran akan bisa kembali menginjak-injak kebohongan yang telah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, melalui video terindah ini, saya meminta kepada para pemirsa semua untuk selalu tinggalkanlah tinggalkan like, kemudian jangan lupa untuk memberi komen di channel terindah ini. Setelah Anda memberikan komen, jangan lupa untuk share channel ini kepada kawan-kawan kita semua, kepada partner-partner kita semua dimanapun berada. Share, sebarkan video ini kepada siapapun yang Anda yakini untuk bisa menonton video ini. Dan terakhir, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel terindah ini, karena subscribe itu juga merupakan suatu bagian daripada amal jariah kita untuk menyebarkan informasi-informasi baik bagi negeri ini. Dan bagi yang sudah subscribe, tetaplah pantengin channel terindah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, dan diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengakhiri hidup yang fana di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching.